Baik. Observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data di metode penelitian kualitatif yang mempunyai ciri khas yang spesifik ya. Jadi melalui observasi ini kita bisa mendapatkan data yang naturalistik. Artinya dengan pengamatan kita bisa menangkap istilahnya apa yang terjadi senyatanya, ya, evidence based, data yang sesuai dengan senyatanya. Apa sih pengertian observasi? Observasi adalah penelitian pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk memperoleh data yang terkontrol, validitas, dan reliabilitasnya. Jadi pengamatan yang sistematis dan terencana. Maka peneliti kualitatif yang akan menerapkan teknik observasi, dia harus paham betul tentang kegiatan yang akan dia amati. Contoh misalkan terkait posyandu, maka si peneliti harus paham kebijakan Kemenkes mengenai pelaksanaan posyandu. Nah, posyandu itu salah satu bentuk aplikasi dari UKBM. UKBM singkatan dari itu, diam saja. Ya, betul. Jadi ini merupakan suatu contoh real dari upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka yang mempunyai kewenangan adalah pihak desa yang diwakili oleh kader, PKK, ya, kemudian lembaga swadaya masyarakat yang ada di desa itu, kemudian perangkat desa, ya. Jadi mereka-mereka itulah yang akan mempunyai kewenangan terkait pelaksanaan posyandu. Maka kita harus tahu kalau menurut kebijakan Kemenkes sebetulnya kader itu ada minimal berapa jumlahnya sih dalam satu kali pelaksanaan posyandu. Nah, itu kita harus tahu. Terus apa saja sih pelayanan yang diberikan pada saat posyandu? Itu ada 5 meja ya, 5 pelayanan. Apa saja kita juga harus tahu. Ya. Oke. Nah, dalam observasi itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama, tidak berpartisipasi, kemudian partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap. Nah, ternyata menurut Spradley, partisipasi lengkap itu merupakan tingkatan tertinggi. Ya, coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, tidak berpartisipasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya data itu diperoleh dari media cetak atau media online. Kita tinggal membacanya, ya. Kemudian partisipasi pasif. Maksudnya peneliti berada pada tempat objek yang diamati tapi tidak terlibat pada kegiatan tersebut. Jadi ya memang benar-benar sebagai observer, mengamati dari satu sudut yang mungkin tidak disadari oleh para pelaku, ya. Kemudian partisipasi moderat. Maksudnya pada proses pengumpulan data peneliti ikut observasi
partisipatif dalam beberapa kegiatan, tidak semuanya. Jadi, contoh misalkan saya sedang mengamati posyandu, maka saya sekali membantu apa istilahnya, membantu saat penimbangan balita atau bayi ya. Kemudian menenangkan bayi yang rewel karena takut ditimbang. Tapi tetap saja tugas utama saya sebagai peneliti yang sedang mengobservasi. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi aktif. Maksudnya peneliti turut serta dalam kegiatan yang dilakukan narasumber, tapi tidak total. Jadi tadi tetap pada konteks posyandu. Nah, contoh misalkan saya seorang ahli gizi, maka saya ikut dalam pelayanan konseling di dalam posyandu itu. Jadi ikut memberi arahan pada ibu balita yang didiagnosa PGM, ya, supaya bisa memperbaiki pola makan, ya, pola pemberian makan pada anaknya. Tapi tetap saja sambil saya melakukan pengamatan. Ini yang disebut multitasking ya. Kemudian yang terakhir partisipasi lengkap. Maksudnya peneliti ikut terlibat dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh sumber data. Ya, peneliti ikut terlibat. Nah, di sini bisa saya contohkan waktu itu ada mahasiswa S2 KIA, dia ingin meneliti tentang inisiasi menyusut dini. Saya bilang ya silakan dengan pendekatan apa, metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Saya melakukan observasi dengan partisipasi lengkap. Wah, saya kaget. Apakah Anda sudah yakin? Yakin. Oke, berarti sekarang Anda pulang dulu ke Sulawesi karena beliau orang Sulawesi. Yakinkan Anda hamil, ya, karena suaminya tinggal di Sulawesi. Yakinkan Anda hamil 9 bulan setelah Anda hamil, menjelang persalinan baru penelitian itu bisa dilakukan. Kaget dia. Kenapa kok bisa selama itu, Bu? Bukan itu yang saya maksud. Terus saya tanya, coba ceritakan apa yang kamu maksud. Saya melakukan pengamatan di ruang bersalin untuk melihat apakah ibu tersebut melakukan inisiasi menyusut dini atau tidak. Oh, itu beda. Akhirnya saya bilang itu bukan partisipasi lengkap. Tetapi apa? Partisipasi apa? Siapa yang bisa bantu ibu? Nomor berapa? Halo, Pak Dimas. Oh, banyak mahasiswa. Tapi kok diem saja ini, tidak ada yang nyimak ini. Apa nak? Pasif. Gimana? Oh, pasif. Pasif. Jadi yang nomor berapa itu? Nomor 2 ya. Ya, maksudnya dia hanya mengamati sebagai observer di ruang bersalin. Apakah bisa? Ternyata tidak ada satupun rumah sakit yang mengizinkan, ya. Jadi dia tidak bisa melakukan secara pengumpulan data secara observasi. Apa bisa di backup dengan teknik pengumpulan data yang lain, yaitu apa? Kalau nggak bisa observasi, jadi apa? Aduh, kalau siang ini susah ya. Kalau selain observasi,
Teknik apa yang bisa menggantikan dia? Apa? Wawancara. Wawancara, ya betul Mbak Sinta ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dilakukan observasi, maka segera mungkin bisa dilakukan wawancara pada ibu yang baru melahirkan dan juga wawancara kepada penolong persalinannya. Oke. Nah, ada 5 unsur penting dalam observasi yang harus diperhatikan. Ya, 5 unsur penting inilah yang membantu kita untuk bisa menganalisis data hasil observasi. Yang pertama, latar atau setting. Bagaimana lingkungan fisik, bagaimana konteksnya, tingkah laku, apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi dalam konteks itu. Nah, dalam kaitannya posyandu, maka kita akan telaah kebijakan mengenai posyandu itu bisa dilakukan di lokasi yang seperti apa. Ya, ternyata pada kenyataannya beda. Ya, yang seharusnya dan yang senyatanya itu gapnya jauh. Saya pernah mengamati posyandunya ada di pos kamling. Ya, pos hansip itu di pinggir jalan. Terus saya bilang, loh, kok posyandunya ada di sini? Memangnya sebelumnya bagaimana? Oh, sebelumnya di rumah Pak Kepala Desa yang lama. Rumahnya besar, jadi ada halamannya. Kita biasanya posyandu di situ. Nah, sekarang Kepala Desa yang baru rumahnya tidak seluas Kepala Desa lama, sehingga karena ini sudah mendekati hari H pelaksanaan posyandu, kita putuskan ada di pos kamling. Wah, ini suatu hal yang perlu dicatat ya. Artinya pelaksanaan posyandu itu tidak serta-merta akan didukung oleh semua lapisan masyarakat. Nah, ini kita mengapresiasi para kadernya yang semangat. Pokoknya tetap jalan dengan kondisi apapun, posyandu tetap jalan. Kemudian yang kedua, pelibatan. Kalau tadi diceritakan bahwa posyandu itu KPM, maka ada berapa jumlah kader yang harus ada di dalam kegiatan posyandu? Ada berapa, Nak? Ada yang tahu? 5. 5. 5 ya, suaranya kecil sekali ya. Mbak siapa ini? Iya 5, Bu. Iya, 5 betul. Nah, kalau cuma 2, yang 3 mana gitu ya? Karena 5 itu minimal. Nah, itu apa yang menjadi peran masing-masing ya? Itu juga penting untuk diamati. Terus kegiatan dan interaksi. Apa yang terjadi dalam satu kegiatan posyandu? Adakah urutannya? Kalau tadi kita tahu bahwa ada 5 pelayanan, apakah 5 pelayanan itu berurutan atau acak aja gitu ya? Menurut Anda bagaimana? Berurutan atau boleh diacak? Berurutan. Ya, jadi mulai dari penimbangan, pencatatan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana informan itu berinteraksi satu dengan yang lain dalam kegiatan tersebut? Ya, misalkan kader dengan masyarakat yang hadir. Bagaimana komunikasinya? Apakah komunikasi 2 arah? Apakah komunikasinya itu komunikasi yang positif? Ya, kemudian kita mendengar, loh, kamu hamil lagi ya? Anakmu masih kecil, sekarang kamu hamil lagi.
Gimana nanti mengurusnya? Nah, ini yang harus dihindari. Artinya apa? Nggak mungkin kita itu mempermalukan orang lain di depan orang banyak, ya. Jadi istilahnya kita ini harus bisa menjaga perasaan. Nah, berarti ada catatan bahwa komunikasinya tidak sehat antara kader dengan masyarakat. Harus diperbaiki. Kemudian frekuensi dan durasi. Posyandu itu dilaksanakan berapa kali dalam sebulan? 1 kali. 1 kali. Ya, 1 kali pada jadwal tertentu. Misalkan Selasa minggu pertama tiap awal bulan ya. Nah, ini harus dicatat dengan baik. Kemudian jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 10. Nah, itu harus dicatat juga. Sehingga kita tahu apakah di bulan berikutnya, bulan misalkan Februari, itu kejadiannya sama atau berbeda. Kalau posyandu itu dilakukan 1 kali sebulan, maka untuk meneliti posyandu sebaiknya kita berapa bulan? Satu bulan saja? Boleh? Enggak. Enggak, Lebih dari 1 bulan. lebih dari 1 bulan. 2 bulan? Bagaimana? 2 bulan boleh? Atau 3 bulan? Nah, ini perlu diingat ya. Kemarin waktu awal-awal itu sudah sampaikan bahwa tuntutan itu adalah pola dari data yang ada, kemudian data yang naturalistik, dan juga akar masalahnya. Sehingga kalau kita meneliti posyandu 1 bulan sudah tidak mungkin. 2 bulan kurang bagus, maka minimal 3 bulan. Pola itu bisa terlihat. Ya. Artinya dengan durasi 3 bulan itu masyarakat sudah terbiasa dengan kehadiran peneliti, sehingga jawaban-jawabannya itu tidak normatif. Kemudian faktor sosial. Apa itu? Pada kegiatan posyandu seringkali ada kegiatan penyerta, arisan, cooking class, penyuluhan, ya. Nah, kenapa kok ada acara-acara seperti itu? Itu adalah salah satu strategi bagaimana mempertahankan partisipasi masyarakat untuk hadir ke posyandu. Jadi hal-hal yang istilahnya menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Nah, ini penting karena ada keterkaitannya dengan fenomena yang akan kita teliti, yaitu posyandu. Nah, apa sih keunggulan dari observasi? Peneliti tahu kejadian sesungguhnya sehingga info diperoleh langsung dan akurat. Peneliti dapat mencatat kebenaran yang terjadi. Peneliti memahami substansi dan dapat belajar dari pengalaman yang sulit dilupakan. Ya, seperti saya meneliti tentang posyandu, kemudian saya mendapati bahwa posyandu dapat dilakukan di pos Kangling, bahwa itu suatu kondisi yang salah, ya. Bagaimana ibu hamil yang bisa melakukan pemeriksaan kehamilan, masa mau tidur di pos Kangling? Tidak mungkin, karena terbuka, ya. Harusnya ada ruang tertutup untuk si bidan memeriksa kandungan si ibu. Kemudian memudahkan peneliti dalam memahami perilaku yang kompleks. Seringkali kita tidak paham kenapa ya kok terjadi stunting gitu ya, misalkan. Padahal Indonesia ini kan
semua bisa tumbuh sayuran, buah-buahan, ya. Kan juga ternak itu pasti orang tuh punya ayam untuk diternakan. Ini menjadi apa istilahnya kondisi yang memprihatinkan itu seringkali stunting terjadi bukan pada kelompok yang miskin, tapi kelompok yang kaya. Orang kaya kok bisa stunting? Apa dia nggak bisa beli makanan? Bisa. Tapi kalau cara hidupnya mengatakan bahwa makan itu harus yang seadanya, tidak boleh berlebihan. Nah, persepsi seadanya ini yang diterjemahkan dengan pikirannya sendiri. Nah, ini yang terjadi di masyarakat di daerah Masan Rempulu di Sulawesi Selatan. Itu makannya nasi 3/4 piring, sayur, sambal, kerupuk. Jadi tidak ada protein hewaninya. Nah, hal tersebut yang istilahnya membuat secara bertahun-tahun membuat defisiensi zat gizi tertentu yang bisa menyebabkan berisiko terjadinya stunting. Nah, yang daerah lain di Indonesia juga, mereka adalah masyarakat nelayan, tinggal di pesisir. Pekerjaannya menangkap ikan. Ikan itu sumber zat gizi yang sangat baik, sangat kaya. Tapi mayoritas anak-anaknya stunting. Apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab kok mereka itu istilahnya produsen ikan justru tidak pernah menikmati enaknya atau manfaat dari ikan itu sendiri? Ternyata ikan-ikan hasil tangkapannya itu langsung dijual. Karena mereka miskin, maka menjualnya dengan harga yang murah. Sehingga mereka tetap tidak bisa menabung. Dan mereka sendiri hanya makan dari ikan kecil-kecil, sisa tangkapan yang dinikmati oleh keluarganya. Sehingga kebutuhan gizi untuk tubuhnya tidak terjangkau, ya, karena bahan tangkapannya sudah dijual, karena mereka butuh uang. Nah, ini yang menyebabkan satu lingkaran setan terjadinya kondisi stunting. Bagi informan yang tidak memiliki waktu, masih bisa memberi kontribusi dengan mengizinkan untuk diobservasi. Biasanya kalau kita mau mewawancarai pimpinan institusi, kemudian sibuk, maka dia menyempatkan diri mengatakan bahwa silahkan mau melihat-lihat institusi saya ya sebelum mewawancara dengan saya. Ini satu hal yang menguntungkan ya. Kemudian observasi memungkinkan pengumpulan data yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik lain. Jadi tidak bisa dipungkiri hasil pengamatan itu sangat autentik. Ya, apalagi dengan era sekarang peneliti kualitas itu memanfaatkan kamera ya. Jadi kalau ada satu fenomena yang ingin dia teliti gitu ya, kemudian dia menangkap hal itu di masyarakat, maka dia akan segera mengambil dokumentasi baik itu foto maupun video ya, sehingga bisa dibuktikan bahwa ini loh bukti nyata bahwa terjadi ya, misalkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan itu memang terjadi di masyarakat. Ada bukti otentiknya. Ya. Kemudian, nah ini ya satu kekuatan dari observasi, satu teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan oleh
waktu lama. Ya, jelas. Kalau mau mengamati posyandu itu tadi, nggak boleh 1 bulan, 2 bulan nggak boleh, minimal 3 bulan. Jadi siapa yang menentukan mau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? Ya peneliti sendiri. Apa yang menjadi pertimbangannya? Waktu, tenaga, dan biaya. Jadi itu hak prerogatif dari peneliti. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini, kekuatan. Ada yang mau bertanya? Mohon maaf Bu Devi. Ya, Sepertinya yang PPT observasi ini sudah dibahas di TM kemarin. Saya kira ini observasi kedua lanjutan. Ternyata isinya sama Bu. oh sudah saya kasih ya? Oke. Oh, berarti yang belum itu wawancara ya? Iya, interview Bu. Oke. Iya. Dari tadi kok diam saja sih? Saya kira lanjutan. Ya, oke, saya stop ya. Sebentar ya, ini ada gempa di Jakarta ini. Sorry, ini ada kabar dari anak saya. Sebentar ya.
Maaf ya, ini karena ada kabar gempa Jakarta, anak saya dia 2 di sana, jadi saya klarifikasi dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita bicara mengenai wawancara. Ini tes keberapa ya, Mbak? TM ke-13. Hah? TM ke-13. TM ke-13 ya. TM ke-13. Lima D ini ya. Iya. Udah terlihat ya. Jadi kita sekarang bicara mengenai wawancara mendalam. Kita lihat definisinya, tanya jawab sistematis antara peneliti dan informan ya, dengan tujuan mendapatkan data penelitian. Kemudian berikutnya adalah ragam wawancara mendalam, yaitu bisa terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kemudian keunggulan data yang diperoleh mendalam, memperkaya data dan interpretasi, dan diperoleh data ekspresi emosi. Jadi dalam wawancara mendalam itu kita memperoleh data yang lebih detail, ya. Jadi hak dari peneliti untuk melakukan probing, ya, memperkaya atau dalam data. Kemudian diperoleh data ekspresi emosi. Jadi dalam melakukan wawancara mendalam itu bukan diwajibkan ya, disarankan untuk bisa memperoleh data ekspresi emosi, baik itu emosi yang senang ataupun marah ataupun kecewa, ya, itu semua harus bisa disampaikan. Kemudian berikutnya membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama itu artinya seringkali kita sudah janjian tetapi tidak jadi, gitu ya. Beberapa kali seperti itu terjadinya. Nah, sebentar ya. Nah, karena seringkali terdelay, maka itu akan membuat menjadi mahal. Mahal itu dalam kaitannya konversi antara waktu dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian wawancara subjektif. Subjektif ini kita kan sudah tahu bahwa peneliti kualitatif itu harus netral, ya, dia sebagai tools. Sebentar ya, sebentar. Ini saya sebentar ya, saya mau klarifikasi sama saya ya.
Maaf ya Mbak, Mas nih, saya jadi tidak fokus karena Jakarta ada 2 anak saya, satu mantu saya di sana. Saya harus memastikan kondisinya mereka tidak masalah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Kelemahan dari wawancara, butuh waktu lama, mahal, wawancara subjektif ya, karena sejak awal sudah dinyatakan bahwa peneliti dalam kualitatif itu sebagai tools atau sebagai alat. Jadi dia harus membuat dirinya netral sehingga dia bisa menjalankan fungsinya. Kayaknya masalahnya. Nah, pertemuan pengembangan instrumen wawancara. Pertanyaan itu harus sederhana. Jangan bertanya lebih dari satu pertanyaan pada satu waktu. Jadi contoh misalkan bagaimana ibu melakukan perawatan kehamilan dalam kesehariannya. Terus berapa kali dalam sebulan untuk periksa kehamilan. Itu enggak boleh di satu kalimat gitu, enggak boleh. Ya, maka harus dipisahkan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai fokus pada satu jawaban. Tapi juga pertanyaannya jangan memancing jawaban yang hanya satu kata, misalkan ya tidak, itu jangan. Lebih baik dimulai dengan kata bagaimana. Bagaimana itu berarti menuntut penjelasan dari si informan untuk menceritakan seperti yang sesuai dengan yang dialami. Kemudian jangan takut untuk menanyakan hal yang sensitif atau membuat malu. Ya. Jika tidak ditanyakan, maka tahu. Tapi sebaiknya pertanyaan itu ditanyakan pada akhir wawancara. Ya. Jadi contoh misalkan kita mau meneliti tentang ibu hamil yang terkena HIV. Jadi jangan tiba-tiba Bu, bisa diceritakan nggak bagaimana kronologisnya ibu bisa tertular HIV? Nah, itu etis. Ya. Jadi bagaimana caranya? Silakan bertanya namanya siapa, usianya berapa, pendidikannya terakhir apa, ya. Kemudian suaminya bekerja sebagai apa, anaknya berapa, terus sudah berapa lama dia tinggal di situ. Nah, ini yang barusan dilahirkan atau yang masih dikandungan itu anak berapa. Jadi digiring dengan pertanyaan-pertanyaan
Kemudian kalau kita sudah merasa dia percaya sama kita, dekat dengan kita, barulah ditanyakan pertanyaan yang sensitif itu. Di kualitatif tidak sama seperti kuantitatif. Jadi kalau kita mendatangi rumah informan sebanyak 2-3 kali itu tidak masalah. Ya, memang harusnya kita harus membuat suatu kondisi keakraban, ya, pendekatan dulu, baru kita menanyakan hal-hal yang substantif. Jadi tidak langsung pada pokok masalahnya. Kenapa? Karena kalau kita istilahnya pada posisi mereka baru kenal, ya, sama orang, apa iya kita akan menceritakan hal-hal yang privasi, yang sensitif gitu kan, enggak. Sehingga kita pun juga memaklumi kalau yang bersangkutan itu butuh waktu, ya. Nah, itu juga tergantung bagaimana kelihayan kita untuk bisa membuat semuanya merasa nyaman, ya, si informan itu. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi strategi untuk mendapatkan data yang naturalistik yang nyatanya ada itu harus di-clear. Tidak bisa kita istilahnya menyamakan dengan cara pengumpulan data di kuantitatif. Tidak bisa. Ingat ya, urutan di kualitatif itu ada 2, yaitu data yang naturalistik dan akar masalahnya bisa diketahui. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada ya. Ibu, saya ingin bertanya. Iya. Iya, tadi itu entah saya kurang mendengar atau gimana gitu, Bu. Pada waktu di bagian wawancara itu yang kedua itu kelemahannya itu mahal. Nah, yang mahal itu di bagian apanya ya, Bu? Maksudnya bisa wawancara itu bisa dikatakan mahal gitu, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya. Mahal. Jadi mahal itu karena dikonversikan pada biaya. Contoh misalkan dia bolak-balik setiap kali janjian gitu ya, udah sampai sana ternyata nggak jadi karena yang mau diwawancarai ini tiba-tiba ada rapat mendadak, janjian lagi, oh udah fix kesana lagi, dibatalkan lagi gitu ya. Ini yang seringkali membuat akhirnya kita sudah keluar biaya kan untuk transport, untuk menunggu beliaunya udah ditunggu lama ternyata gagal lagi. Nah, jadi kok hal-hal semacam itu dikonversikan dengan biaya, maka itu sudah wasting time gitu kan, sudah wasting time, wasting money ya, karena untuk menuju ke sananya kadang-kadang kan juga nggak murah gitu ya. Apalagi di daerah-daerah yang apa istilahnya meskipun terpencil tetapi biaya hidup di daerah itu belum tentu semurah seperti yang kita perkirakan ya. Di daerah itu pasti mahal, untuk bensinnya aja harganya bisa berlipat-lipat yang ada di Jawa, itu maksudnya ya. Dari sisi waktu, biaya ya, dikaitkan dengan kegagalan perjanjian yang sudah dibuat. Itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.
Ada lagi? Nggak ada? Selanjutnya. Nah, untuk menuliskan satu pertanyaan dalam wawancara mendalam itu biasanya dibuat outline dulu. Ya, ini sisi paling kanan ini merupakan contoh. Ya. Jadi hal-hal umum terkait si informan, ya, misalkan data pribadi, kemudian pengetahuan media, terus pengalaman media, ya. Ya, ini yang tadi saya sebut prolognya gitu ya, langsung pada poinnya. Kemudian step 2 itu kembangkan pertanyaan dalam domain pokok. Goalnya adalah untuk memahami pengalaman dan keahlian mereka. Ya, jadi kita bisa tahu bagaimana asal muasalnya dia untuk bisa gabung sebagai pendamping, ya, untuk pecandu narkoba yang akan rehabilitasi pecandu narkoba gitu ya. Kemudian yang ketiga, buat pertanyaan gimana responden termotivasi untuk menjawab selengkap dan seluruh. Nah, ini sudah mulai masuk dalam taraf yang kita anggap informan itu sudah dekat dengan kita, karena kita menuntut kejujuran. Ya. Nah, pertanyaannya bisa dengan kalimat bagaimana, ya, jangan mengapa, tapi bagaimana. Kalau bagaimana itu berarti kita akan menjelaskan kronologisnya. Ya. Kemudian yang keempat, mulai dengan pertanyaan pemanasan itu tadi, ya, profilnya, demografinya dia, ya, karakteristik demografinya itu yang istilahnya membuat kita menjadi lebih paham siapa sebetulnya informan kita. Terus pertanyaan yang sulit, sensitif, dan membuat malu ditanyakan setelah wawancara hampir terakhir. Tadi sudah ya saya sampaikan. Ketika raport sudah dibangun, raport itu sebetulnya istilah lain dari adaptasi atau hubungan. Jadi mereka sudah percaya sama kita, yang disebut raport ya. Nah, pertanyaan itu harus ditanyakan. Apabila tidak ditanyakan, maka informan tidak akan menceritakan, ya. Tetapi tekniknya harus ditanyakan menjelang terakhir dan kalimatnya harus dibuat lebih santun. Kalau dilihat yang paling kanan, ya, pertanyaan apakah Anda pernah diperkosa? Nah, ini kan suatu hal yang vulgar, tetapi bisa diubah menjadi tolong ceritakan bagaimana caranya orang-orang mengambil keuntungan dari Anda atau menyalahgunakan kepercayaan Anda waktu masih mahasiswa, baik secara akademik, persahabatan, atau pertemanan, dan secara seksual. Ya, jadi dengan susunan kalimat yang santun itu mereka menjadi lebih nyaman untuk menjawab, ya, enggak terlalu vulgar gitu ya. Meskipun mungkin dia malu, tetapi dia akan berusaha untuk jujur. Nah, otomatis pada saat kita bertanya itu yang diamati oleh informan bukan hanya kalimat-kalimat verbal, tetapi juga bagaimana komunikasi non-verbal. Ya, misalkan pandangan kita itu bukan seperti seorang penyelidik gitu ya, kemudian sikap tangan dan bagaimana posisi
posisi duduk itu juga memperhatikan juga diperhatikan oleh si informan, seolah-olah dia menjadi kesakitan gitu. Wah, itu kalau dia merasa diinterogasi gitu pasti dia akan mengelak ya. Jadi dia pun punya hak untuk mempertahankan diri untuk tidak menjawab. Kemudian pertanyaan terakhir ya, merupakan pertanyaan penutup untuk wawancara dan meninggalkan informan merasa empowered. Jadi ini apresiasi untuk informan bahwa apa yang sudah disampaikan itu sangat membantu kita dalam mengumpulkan data. Ya, jadi kita wajib untuk bisa mengapresiasi kejujurannya, keramahannya, keterus-terangannya. Ya. Ini yang harus kita sampaikan, harus kita ucapkan gitu ya. Nggak bisa kita selalu apa istilahnya sekedarnya saja ucapan terima kasih, itu tidak bisa. Dan cara kita mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi itu juga bisa dirasakan apakah itu hanya lip service atau memang tulus ya. Itu bisa dilihat, mereka bisa membaca ya, karena mereka khususnya orang-orang yang di daerah itu belum terkontaminasi sehingga instingnya lebih tajam dibandingkan kita yang sudah banyak terkontaminasi. Ya, ini macam-macam pertanyaan, direct question, indirect question, structuring question, ya, dan juga follow up question atau probing. Bisa dijelaskan lagi apa maksud Anda dengan, nah itu suatu kalimat pertanyaan. Dan juga specific question. Nah, ini yang paling penting. Hindari pertanyaan leading. Jangan mengarahkan jawaban dari informan. Mereka berhak untuk bisa menjawab sesuai pengalamannya masing-masing. Mungkin kita tidak sadar, tapi kita harus bisa apa istilahnya, fokus untuk bisa mengantisipasi adanya pertanyaan yang leading dengan menyusun kalimat tanya yang sesuai. Contoh, ini pertanyaan yang leading ya. Ketakutan apa yang Anda punya ketika diare anak Anda tidak berhenti? Anda tidak berhenti. Ketakutan apa? Ini yang benar. Bagaimana perasaan Anda ketika diare bayi Anda tidak berhenti? Jadi sebaiknya memang seperti ini. Bagaimana perasaan Anda? Bukan ketakutan apa, itu salah. Pertanyaan yang mengarahkan itu sama saja kita menjebak diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa mendapatkan data yang naturalistik. Belum tentu dia ketakutan. Kalau karakternya dia itu orang yang istilahnya tenang, ya, tidak mudah panik, maka perasaan yang dia miliki saat itu bisa saja bukan takut, ya, ada hal lain yang dia rasakan, misalkan kecewa atau bagaimana ya. Jadi belum tentu kan. Jadi lebih baik kita utarakan bagaimana perasaan
biar dia ceritakan apakah dia merasa takut atau cemas atau apa, terserah. Gitu ya. Jadi ini yang disebut emik. Emik itu kan menuliskan semua data dari perspektif informan. Nah, ini yang sering kita lupakan, bahwa kita merasa bahwa apa yang pasti dia ketakutan, belum tentu. Kalaupun iya, biarkan dia jawab, bukan kita. Gitu ya. Nah. Oke, thank you. Jadi, ada yang mau bertanya di sini? Ibu izin. Baik, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait pertanyaan leading, misal peneliti sudah menanyakan pertanyaan terbuka pada narasumber, tapi pada waktu itu narasumber kayak nggak ngerti atau nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terus kita ngasih contoh kayak gini loh, bla 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 bla, itu termasuk apa ya? Termasuk ke pertanyaan leading gitu bukan, Bu? Sebaiknya tidak memberi contoh, tetapi memperbaiki kalimatnya. Oh ya. Biasanya terkendala bahasa daerah. Ya, hati-hati. Biasanya pemahaman bahasa Indonesia pada saudara-saudara kita di daerah itu kan sangat minim ya, sehingga ya mungkin kita butuh translator atau apa. Intinya pemahaman kata yang kita rangkai itu yang menurut dia apa sih maksudnya gitu. Jadi jangan dibuat contoh, tetapi diperbaiki kalimatnya. Itu ya. Iya, Bu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Mas, saya minta maaf ya. Ini saya harus mengakhiri. Saya akan ngurus ini. Ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Saya minta maaf ya, ini kuliahnya nggak fokus. Kita ketemu lagi lain kali ya, di waktu yang akan datang ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.